Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya.
Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan panduan kehidupan dari Matius pasal 14. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 1-12 bicara mengenai Yohanes Pembaptis dibunuh karena dia mengatakan kebenaran. Dia menegur dengan tegas dan jelas kehidupan perzinahan antara Herodias Antipas dan Herodias. Tetapi mereka berdua tidak mau bertobat, bahkan berusaha membunuh menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Ini peringatan jelas bagi kita bahwa kita yang menolak kebenaran akan terjerat di dalam perbudakan dosa. Dosa yang satu, yaitu perzinahan, akan melahirkan dosa yang lain, ya, kejahatan-kejahatan lain, bila seseorang mengeraskan hati untuk mau bertobat, ya. Saudara, sebab itu mari kita menerima teguran atas kesalahan kita, karena kita belum sempurna, baik itu melalui firman Tuhan ataupun orang rohani yang menegur kelakuan kita yang salah. Jangan keraskan hati. Selama masih ada kesempatan, mari bertobat agar kita mengalami pengampunan Tuhan, sukacita, damai dan sejahtera, hubungan yang diperbarui dengan Tuhan dan sesama. Kita pun bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, bersaksi kepada banyak orang tentang betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Selanjutnya saudara, ayat 13-36 bicara mengenai karya Kristus. Betapa di tengah dunia yang sangat egois, individualistis, orang Kristen pengikut Yesus dipanggil untuk mencontoh kepedulian, meneladani karakter langkah-langkah Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu capek, letih dan lapar, ia peduli. Ia mengerti keadaan mereka. Mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Dia tidak hanya peduli kepada orang banyak, tetapi juga Yesus peduli pada murid-muridnya yang sedang mengalami kesulitan karena angin badai dan gelombang yang besar. Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air, agar mereka tahu benar bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta, sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk fokus hanya kepada Dia, melalui cara mengizinkan Petrus berjalan di atas air. Waktu kita fokus hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengatasi gelombang kehidupan. Bersama Tuhan kita bisa melewati badai dan cobaan. Bahkan badai dan cobaan itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup mengasihinya dan berjalan sesuai rencananya. Jadi saudara, mari kita belajar meneladani karakter Tuhan Yesus, selalu peduli kepada kebutuhan sesama kita. Bila kita merasa kita juga lemah, kurang berpotensi, tidak bisa, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat. Tuhan, mampukan saya supaya bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, agar melalui hidup saya Tuhan dipermuliakan. Dan juga kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, gelombang hidup, tetap fokus kepada Kristus, tetap fokus kepada kuasa dan kasih-Nya. Kalau dulu Tuhan sanggup tolong kita, sekarang dan akan datang pun Tuhan sanggup menolong kita. Ya Immanuel, jangan takut. Yesus berkuasa menolong dan memberi kita kekuatan dan jalan keluar. Selama kita sungguh-sungguh hidup, fokus hanya kepada Kristus. Tuhan berkati kita saudara supaya bisa menjadi pelaku firman. Amin.